Udah belum nih? Konnichiwa, konbanwa. Selamat siang dan selamat malam. Kembali lagi bersama gua Seva di konten nganim, ngobrol tentang anime. Ya bukan anime doang, tapi manga, light novel pun gua bahas lah pokoknya. Oke, kali ini gue bakal ngomongin tentang salah satu light novel yang terbagus menurut gua ya. Menurut gue ini bagus banget. Gue baru berapa kali baca light novel ya, nggak banyak gue baca light novel, tapi dari rata-rata dari semua light novel yang gue baca itu yang paling bagus adalah ini tuh bagaikan kalau di anime, kalau di manga itu kayak One Piece lah kalau menurut gue ya. Jadi kalau di One Piece kan yang nomor satunya adalah kalau di manga itu kan yang nomor satunya One Piece ya. Nah kalau ini adalah di light novel itu adalah menurut gue adalah ini, Toaru Majutsu no Index, atau dalam bahasa Inggrisnya A Certain Magical Index. Anjir masih dah 86, gue baru nonton 86 tadi baru nonton dan seru banget sih itu. Episode yang barunya lu tonton lah ya, itu seru banget, lagi seru-serunya. Tapi kali ini gue gak bahas 86, gue udah bahas 86 di video yang lain. Kali ini gue bahas tentang Toaru Majutsu no Index. Toaru Majutsu no Index ditulis oleh Kazuma Kamachi, yang katanya ini tuh Kazuma Kamachi itu dia seperti penulis itu kayak si ini, kalau di Bakuman, lu tau Bakuman nggak? Anime Bakuman atau nggak manga Bakuman? Itu kayak Nizume Eiji, di mana dia orangnya kayak nggak pernah mau berhenti nulis, katanya sih gitu, tapi gue nggak tahu bener apa enggak. Dan ya emang tulisannya dia bagus-bagus sih, light novel dia bagus-bagus. Mungkin banyak di Indonesia tuh banyak yang nggak tahu ya kalau Toaru Majutsu Index tuh bagus. Indonesia tuh kurang populer. Toaru Majutsu Index tuh di Indonesia kurang populer. Bener-bener kurang populer. Padahal kalau di Jepang itu populer banget ya. Di luar gue nggak tahu deh, kalau di luar kayak di Amerika atau di mana, tapi gue kurang tahu. Tapi kalau di Jepang itu dia populer. Nah ini Kazuma Kamachi ini ngebuat juga Toaru no Kagaku no Railgun. Ya karena ini satu dunia ya, masih satu inian lah pokoknya, satu series. Lalu ada Heavy Object. Ini juga salah satu anime yang menurut gue bagus, tapi di Indonesia banyak yang nggak bahas, kurang bahas lah kata gue. Ini tuh bagus juga, Heavy Object. Heavy Object tuh ceritanya tentang, ya entahlah, gue bisa bikin video lain tentang Heavy Object. Tapi kali ini gue bahas Toaru Majutsu. Sumpah Toaru Majutsu ini bagus banget. Ya kalau di animenya menurut gue kurang. Untuk anime ya, untuk versi animenya kurang, tapi untuk light novelnya bagus banget. Jadi ini tuh animenya ada 3 season. Dulu tuh baru 2 season ya. Iya sih, dulu baru 2 season lah, namanya sekarang 3 season, gimana sih lo? Oke, jadi dulu tuh 2 season, dan dari 2 season ke season ketiga itu lama banget. Jaraknya tuh gede banget, 8 tahun. Jadi untuk fansnya itu waktu dulu tuh bener-bener wah anjir lama banget ya, 8 tahun itu belum keluar itu. Dan sekarang pun gue masih nunggu season 4 ya, karena season 4 itu dari season ketiga kan terakhir. Season keempat tuh kalau ada ya, itu bagus banget. Itu udah seriesnya udah agak beda. Oke, baik lagi. Jadi season 3, jadi waktu dulu itu pada saat gue nonton season 1 dan season 2, gue tertarik karena setting ceritanya itu menurut gue unik, tidak seperti yang lain gitu. Agak sedikit unik dibandingkan yang lain. Pada saat gue nonton season 1 dan season 2, gue nungguin dong season 3-nya, tapi ternyata belum ada kabar-kabar. Itu tuh gue nonton season 1 season 2 tuh, seinget gue perjarak antara ke season 3 tuh 3 tahun apa 2 tahun, gue lupa, pokoknya agak lama. Karena gue udah penasaran dengan ceritanya, gue baca light novel ya. Emang gue baca light novelnya gak dari satu ya, gak dari volume 1, tapi gue lanjut dari yang animenya itu season 2 tuh lanjut. Setelah penyerangan ke kota akademi, gue baca sampai di perang dunia ketiga. Nah itu di sekarang tuh season 3 gitu. Kalau di season 3 itu dari setelah penyerangan akademi, lalu sampai ke perang dunia ketiga. Padahal arc yang seru itu masih belum dimulai ya. Arc-nya yang paling seru itu masih belum dimulai. Oke, itu tuh udah season 3 tapi yang arc paling seru belum dimulai. Ya meskipun World War 3 bagus juga sih, arc perang dunia ketiga itu bagus, tapi untuk sekelas nanti tuh yang arc-nya si siapa gue lupa. Gue belum baca jauh banget sih, masih baru-baru dikit juga. Tapi gue belum baca lagi, gue pengen baca lagi. Bacanya kalau lo mau lo bisa baca di Bakatsuki, ada Indonesianya. Oke, jadi ceritanya itu, jadi cerita tentang anime ini adalah seorang, jangan cerita dulu. Jadi dunia itu gede kalau menurut gue ya, kayak One Piece gitu. Jadi sebenarnya bukan dunia yang besar, tapi karakter yang banyak.
Jadi certain magical index ini tuh di suatu kota atau yang disebut Academy City itu dia punya kemampuan bukan kemampuan, punya Gijutsu sih kalau bahasa Indonesianya gue lupa anjir. Punya teknologi yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota yang lain di dunia inilah pokoknya. Meskipun akademi ini di Jepang, bukan di Tokyo tapi ada di negara Jepang, tapi dia kayak sedikit punya kemampuan, punya teknologi yang lebih besar, kayak misalnya udah ada robot, udah ada drone, udah ada pokoknya lebih tinggi lah. Dan di kota ini tuh banyak yang namanya psychic ya kalau misalnya bahasa Inggris ya, atau orang yang punya kekuatan dari science, kayak misalnya telekinesis, teleportasi, terus apalagi itu yang pyrokinesis, semacam itulah. Nah itu banyak di situ, dan di kota ini dibikin sampai ada 5 level. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Dan bahkan ada yang level ke-6 yaitu level 0 ya, level kosong. Yang paling tinggi itu level 5, yang paling rendah itu level kosong. Level 0 itu orang yang tidak mempunyai kemampuan, benar-benar gak ada kemampuan lah. Nah di kota ini tuh bernama kota Academy City. Jadi kota yang berisi para pelajar lah. Para pelajar itu dia benar-benar kota para pelajar. Ada juga orang-orang dewasanya, tapi lebih ke banyak yang orang kota banyak yang pelajar. Nah di sini itu kan lebih, kalau di setting cerita itu kan lebih ke teknologi ya, science lah ya, teknologi science gitu, dimana kekuatannya ada berasal dari science. Namun si karakter utama kita ini yang bernama si Toma, Kamijo Toma ini punya kekuatan dimana dia bisa meniadakan seluruh kemampuan yang ada di dunia itu. Jadi kekuatan itu di tangan kanannya. Tangan kanan itu misalnya gini, misalnya ada yang bukan nembak lah. Misalnya ya oke. Misalnya pyrokinesis, dia nembakin api dari tangannya. Jika tangan kanan itu megang itu api, itu apinya bakal ngilang. Jadi seperti itu kekuatannya. Simple is the best. Kekuatannya simple tapi the best lah, pokoknya kayak gitu. Cuma di tangan kanannya. Jadi kalau misalnya dia megang tangan kiri ya, tangan kiri bakal kebakar. Kalau misalnya kekuatannya, misalnya dia ada orang nembakin api kena badannya bakal kebakar. Cuma tangan kanannya doang yang bisa ngilangin itu. Gitu lah pokoknya. Dia adalah seorang anak SMA biasa, ya, anak SMA biasa. Dimana pada saat itu dia lagi di rumahnya atau di kamarnya, di ruangan dorm, bukan dorm sih, di apartemennya apatonya. Tiba-tiba nongol seorang kalau di itu apa sih namanya? Suster itu yang bernama Librorum Prohibitorum Index, atau bisa dipanggil Index saja lebih gampang ya karena susah. Kalau di Jepang itu kalau nggak salah dipanggilnya ya, kalau di animenya disebut tuh dipanggilnya Index, tapi ada nama lengkapnya itu kan, kalau Inggrisnya Librorum Prohibitorum Index, tapi kalau di Jepang itu Kinshimokuroku kalau nggak salah, Kinshimokuroku, tapi gua agak lupa. Oke, jadi Indeks ini nongol di veranda atau di kayak di depannya, kayak ada di tuan apa sih namanya kalau di apartemen tuh, pokoknya di luar kamarnya gitu. Dia nongol. Nah dia ketemu lah tuh, dia berbicara. Si Indeks ini ngomong kalau misalnya di dunia itu bukan cuma kekuatan sains yang ada, yaitu ada juga bernama kekuatan lain di seberang sana itu, atau berkebalikan dari sains, yaitu adalah magic. Nah magic ini kekuatan yang berlawan arah dengan sains lah, seperti itu dibilang. Awalnya si Kamijo Toma ini nggak percaya dong, apaan sih, gue percaya adanya sains gitu, tapi kalau untuk magic menurut gue nggak yakin gitu. Dikasih lihat lah si Indeks, meskipun dikasih lihat itu dengan cara bajunya itu kan, bajunya dia ini, baju susternya dia ini punya kemampuan untuk melindungi pada saat dia dipegang gitu, bajunya berat kayak apa, berantakan langsung hancur gitulah. Nah di situ dikasih tahu. Awalnya emang si Kamijo Toma tuh agak nggak percaya, tapi dia percaya kalau misalnya baju itu punya kekuatan, karena tangan kanannya itu dia bisa ngilangin sesuatu kekuatan lah, seperti itu. Akhirnya dia bertemu dengan musuh pertamanya, si mana sih nih? Nah ini si Magnus. Si Magnus ini dia penyihir yang bisa bisa mengeluarkan kekuatan api lah, kayak gitu. Nah di situ dia baru percaya ada dunia yang bernama science. Nah cukup sampai situ sinopsisnya seperti itulah. Dan di anime ini tuh seperti kayak gini jatuhnya tuh, dimana kekuatan sains melawan kekuatan sihir. Meskipun ya, lu kalau nonton animenya 3 season itu
itu sama sekali nggak ada kayak science versus sihir seperti itu. Jadi lebih ke Toma itu lebih menjelajahi dunia sihirnya dibandingkan dunia sainsnya. Meskipun di dunia sains itu punya karakter yang beda. Jadi gini. Jadi di anime ini ada 3 protagonis atau 3 hero lah bisa dibilang. Yang pertama adalah Kamijo Toma. Yang kedua adalah Accelerator. Yang ketiga adalah gue lupa namanya, Hamazure Shiage. Nah jadi lu pasti yang udah tahu ini kenapa gua nggak ngomong si Misaka Mikoto. Kenapa nggak ngomong dia? Karena Misaka Mikoto menurut gue itu support, bukan mainnya, bukan main karakter, bukan protagonis. Tapi yang disebut oleh musuh itu pada saat nanti di akhir tuh, di akhir season 3 itu yang disebut tuh ada 3 protagonis lah, 3 hero, yaitu Kamijo Toma, Accelerator, dan juga Hamazura Shiage. Oke, kita bahas ke situ ya. Accelerator ini punya kekuatan, dia adalah salah satu orang dari 7 orang terkuat level 5 di kota itu. Jadi di kota itu ada gue bilang dari level 0, level 1 dari level 0 sampai level 5. Oh yes, sebelum gue jelasin ke Accelerator, Kamijo Toma itu level 0 karena dia kekuatannya itu nggak bisa dideteksi. Tidak bisa dideteksi. Jadi dia nggak tahu itu kekuatan macam apa. Orang-orang di kota itu dia nggak tahu itu kekuatan macam apa. Jadi dikasih level 0, bukan level 1 atau bukan level 2. Dia dianggap sebagai orang yang tidak punya kekuatan. Tapi Accelerator ini dia itu level 5, level yang paling tinggi dan nomor 1. Dia level 5 di nomor 1. Jadi level 5 ini ada 7 orang. Ada Accelerator, ada Misaka Mikoto, ada gue lupa, Shokuho Misaki. Ada siapa sih, banyak anjir namanya, gue lupa. Ada Guma siapa gue lupa. Pokoknya ada banyak lah, karakter itu banyak banget. Jadi gue agak lupa. Ada pokoknya ada 7. Cuma yang orang ke-6 ini masih belum tahu siapa. Sampai sekarang pun di light novel yang ongoing itu masih belum tahu siapa. Meskipun ada beberapa spekulasi kalau orang ini, tapi masih belum tahu siapa. Jadi di cerita awal itu Kamijo Toma itu lebih kan awalnya gue bilang lebih menjelajahi ke dunia sihir. Tapi ada beberapa saat dia menjelajahi ke dunia science. Jadi kayak arc-nya tuh kayak kebagi 2. Arc-nya kadang di dunia sihir, arc-nya kadang di dunia science. Meskipun untuk Toma itu lebih sering ke dunia sihir dibandingkan dunia science. Tapi pada saat awal-awal kan Accelerator ini belum diperkenalkan ya. Malah diperkenalkan sebagai villain. Ini agak spoiler. Sebagai villain, sebagai musuh. Nah pada saat berantem dengan Toma itu kan Toma level 0, dia pun yang paling kuat. Pokoknya Accelerator paling kuat, Toma yang paling lemah lah seperti itu. Toma mengalahkannya dengan pukulannya yang magar itu, ya kan? Nah dia kalah, akhirnya kayak Accelerator tuh kayak agak-agak sedikit tobat lah. Nah disitulah dia menjadi salah satu karakter protagonis di bagian science, bukan di bagian sihir. Nah lalu sebenarnya ini protagonis di bagian sihir itu nggak ada ya. Cuman rata-rata tuh tiga protagonis itu di bagian science. Cuma untuk ceritanya dibawa ke si Toma ke bagian bagian sihir, si Accelerator di bagian science. Nah lalu kalau lu nonton season 1 tuh terus season 2, pada saat di akhir season 2 dikenalilah protagonis ketiga, yaitu adalah di akhir protagonis ketiga yaitu adalah Hamazura Shiage. Hamazura Shiage ini adalah sama kayak Toma, dia level 0 dan dia lebih parahnya lagi, dia nggak punya kekuatan sama sekali. Nggak kayak Toma yang dimana dia tangan kanannya itu yang bernama Imagine Breaker. Jadi kekuatannya Toma itu bernama Imagine Breaker. Keren sih namanya, kayak agak-agak sedikit aneh tapi bagus lah. Dia adalah dia bisa ngilangin semua. Si Hamazura Shiage sama sekali nggak punya kekuatan, bener-bener orang normal gitu. Tapi nih ya, gue salut banget sama Hamazura Shiage karena itu karakter favorit gue ya. Dia itu orang biasa, tapi dia bisa mengalahkan salah satu dari level 5 itu. Kalau lu nonton season 3 itu ada seasonnya pada saat di arc Battle Royale. Keren loh. Jadi satu season itu arc itu bisa banyak. Arc-nya itu biasanya cuma 3 sampai 2 episode doang, enggak banyak. Dan itu biasanya satu season tuh ada 4 atau 5 arc lah seinget gua. Dari season 1 sampai season 3 tuh. Season 1 ada berapa arc, season 2 ada berapa arc, season 3 ada berapa arc. Dan arc-arcnya ini kayak berkesinambungan dikit lah. Kayak misalnya gini. Kalau di One Piece itu kan kadang suka kita menjelajah, bukan kita ya, kita melihat
Luffy sebagai karakter utama, kita bakal ngeliat perspektifnya, kita ngeliat arc tentang dia. Tapi kan ada di satu saat, pada saat kayak misalnya diperkenalkan si Shirohige, terus si Shanks lawan Shirohige, dan di kejadian yang berbeda, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dikasih lihat lah sesuatu kayak gitu, kayak misalnya S lawan Kurohige seperti itu. Nah ini pun sama kayak gitu, misalnya gini, di season ketiga ya, gue inget tuh season ketiga, Toma lagi pergi ke Prancis, kayak ada suatu ada arc di Prancis, di akademi pun ada satu arc itu kayak berbarengan gitu, meskipun nggak barengan banget sih, tapi kasih lihat perspektif yang beda. Di Paris itu adalah di Prancis itu si Toma, di arc Toma, di akademi itu arcnya si Accelerator sama si Hamazura, seperti itu. Hamazura Shiage itu lebih nanti season 3 itu dia banyak adegannya. Lalu ya akhirnya kalau lu nonton season 3 ya akhirnya bertiga ini bakal dikumpulin di satu arc yang besar, yaitu adalah arc-nya Perang Dunia Ketiga. Nah di Perang Dunia Ketiga ini baru menurut gue tuh Science sama Magic itu melawan lah pokoknya seperti itu. Jadi dari season 1 sampai season 2 tuh seinget gue belum ada sama sekali Science lawan Magic, meskipun ya Toma adalah Science, dia ngelawan musuh Magic, cuma belum ada sama sekali dunia itu jadi nyampur gitu, belum ada. Sampai di Perang Dunia Ketiga, meskipun Perang Dunia Ketiga itu pun masih agak-agak nggak nyatu sih menurut gua. Kayak misalnya Toma masih di bagian ngelawan sihir, tapi si Accelerator pun kayak masih ngurusin science-nya gitu, ngurusin musuh-musuh science, meskipun si Accelerator kayak baru diperkenalkan oleh namanya sihir, dan Hamazura Shiage juga baru pertama kali lihat sihir seperti itu. Jadi kayak di satu tempat nyampur, cuma nggak terlalu nyampur banget lah, masih ada jalan-jalan ini. Lalu gue kasih tahu Toaru Majutsu no Index ini itu dibagi 3 part nih ya. Yang pertama adalah Toaru Majutsu Index Old Testament. Ini kayaknya kayak ini ya, kayak ini Kristen lah kayaknya ya. Ada Old Testament, ada New Testament, ada Genesis Testament. Ya kayak kalau di itu kan perjanjian baru, perjanjian lama, sama Genesis gue nggak tahu Genesis. Oke, jadi ada tiga part gitu. Sekarang tuh yang ongoing tuh Genesis. Jadi season 1 sampai season 3 itu, anime season 1 sampai season 3 adalah Old Testament. Itu dimulai dari 2004 sampai 2010. Lalu ada sebentar. Wait. New Testament. New Testament itu dari 2011 sampai 2019, dari 3 tahun yang lalu. Itu 23 volume, arc-nya banyak banget. Dan di New Testament ini barulah dimana sihir dan sains itu kayak agak nyatu, kayak ngelawan gitu. Nah lalu ada lagi setelah New Testament, ada lagi namanya Genesis Testament. Nah ini gue jujur belum tahu karena gue belum baca sampai sini. New Testament pun gue baru baca 4 apa 3 volume, apa 4 sampai 5 volume lah, sehingga gue masih belum jauh banget. Ini udah 25, ini ada 25 volume loh. Mana lagi? 25 23 tadi tuh. Nih, jadi ini tuh bertepatan dengan setelahnya season 3 atau arc Perang Dunia Ketiga. Oh ya, dan satu lagi sebelum gue bahas ke Toaru Majutsu no Index. Toaru Majutsu no Index ini arc-nya kadang suka berseberangan dengan Toaru Kagaku no Railgun, yang dimana karakter utamanya adalah si Misaka Mikoto. Misaka Mikoto juga ada. Jadi kayak bisa dibilang tuh sebenarnya Toaru Majutsu itu, Toaru series itu dunianya luas ya. Jadi kayak nyatu sama series lain itu nyatu gitu. Meskipun tidak bener-bener nyatu, kayak misalnya gini, gue jelasin sedikit ya. Jadi pada saat di season 1 atau di season 1 ada namanya arc Sisters ya, oh nggak salah. Nah itu dimana Kamijo Toma melawan si Accelerator. Nah itu ada sangkut pautnya dengan si Misaka Mikoto. Lalu di Toaru Kagaku no Railgun, arc ini ada lagi arcnya si Toma lawan si Accelerator dengan adanya si Misaka Mikoto. Jadi kayak di satu arc itu ada di Toaru Majutsu no Index, ada di Toaru Kagaku no Railgun, seperti itu. Jadi pokoknya dunianya luas lah kalau lo bisa baca. Oke, balik lagi ke Toaru Majutsu.
Lalu di kan gue bilang tadi ya, sebenarnya di yang awal tuh Old Testament tuh sihir dan sihir dan sains itu nggak terlalu nyambung ya, nggak terlalu sambung, nggak terlalu berlawanan lah. Tapi di New Testament ini, sedikit spoiler ya untuk yang nonton anime doang. Ini spoiler. Pada saat kan kalau mungkin yang nonton anime di akt terakhir Perang Dunia Ketiga itu kan dikasih lihat ya, kayak si Hamazura Shiage melihat kekuatan sihir, si Accelerator nyoba kekuatan sihir, tapi dia masih belum tahu kalau itu adalah kekuatan sihir. Masih cuma dikasih teasernya doang kayak sedikit gitu. Nah, lalu di New Testament dikumpulin lah nih tiga pahlawan nih, 3 hero ini di satu ruangan, di ruangannya si Toma, dikasih tahu lah kalau misalnya ada dunia yang berbeda yang namanya sihir. Kalau Toma kan udah sering ngelawan musuh ini, tapi untuk 2 orang yang Hamazura Shiage dan Accelerator ini sama sekali nggak tahu. Nah, lalu setelah itulah diterangin kalau misalnya ada dunia seperti ini, apa yang terjadi di Perang Dunia Ketiga, apa yang bakal muncul di selanjutnya seperti itu. Lalu kalau misalnya nanya kenapa kayak misal Hamazura Shiage gitu, kenapa dia kan orang biasa, kok dia nggak bisa pakai kekuatan sihir? Jadi seperti ini, kenapa orang-orang sains ini nggak bisa pakai kekuatan sihir? Sains itu orang yang menggunakan sains, entahlah meskipun belum punya kekuatan, tapi udah terlalu campur adukan dengan sains, itu dia nggak bisa pakai sihir seperti itu. Kayak misalnya ada satu karakter di anime ini bernama Motoharu. Ada nggak gambarnya dia? Nih, Tsuchimikado Motoharu, dia ini adalah double spy di mana dia adalah spy dari sihir, spy juga dari gue lupa mulu, sains lah pokoknya, sains sama sihir, double spy gitu. Nah, Tsuchimikado ini adalah orang sihir, bisa melakukan sihir, tapi karena dia terlalu banyak berurusan dengan sains ataupun tubuhnya udah diotak-atik oleh sains, dia nggak bisa pakai sihir lagi. Bisa tapi merusak tubuhnya lah, seperti itu. Jadi kayak gitu. Tadinya sih pada saat di New Testament si Hamazura tuh pengen nyoba karena dia kan nggak punya kekuatan sama sekali. Dia pengen, ini ada kekuatan lain selain sains, dimana dia kan nggak punya kekuatan di sains. Dia pengen nyoba, tapi si Toma ngasih tahu itu tidak bisa karena kita udah terlalu di otak-atik sama sains, jadi kita nggak bisa make kekuatan sihir. Lalu ya dari situlah di New Testament lah ada sedikit nyampurnya di mana sains dan sihir bersatu atau menyerang satu sama lain. Nah, itu gue mau ngejelasin lebih panjang tapi gue belum membaca sampai bener-bener habis, jadi gue bisa sampai situ dulu. Lalu tentang kekuatannya si Toma nih, gue mau ngejelasin tentang kekuatannya Toma. Kekuatan Toma itu sebenarnya agak sedikit mengerikan ya. Agak sedikit mengerikan di mana dia itu sebenarnya banyak yang bilang kalau itu kekuatan untuk meniadakan suatu hal apa gitu. Jadi agak aneh kekuatannya itu, dia dibilang sains bukan, dibilang sihir bukan. Meskipun dikasih tahu di New Testament ya, gue belum baca sampai benar-benar jauh, jadi gue masih benar-benar New Testament awal. Mungkin udah dijelasin ya kekuatan Imagine Breaker itu apa, masih belum tahu. Tapi di Toaru Kagaku no Railgun kemarin tuh dikasih teaser kalau misalnya di tangannya Toma kanan itu ada banyak naga. Tapi gue nggak tahu itu maksudnya apa. Mungkin yang udah baca light novel New Testament sudah selesai sampai Genesis Testament bisa kasih tahu gue di link komen. Oke, jadi kekuatannya ini bisa meniadakan banyak hal gitu. Dan itu nggak cuman sains, sihir pun bisa hilang gitu di tangannya dia. Dan itu bener-bener katanya sih itu tangan kanan yang mengerikan lah, karena iya dong. Jadi ada satu kekuatan yang bener-bener kita nggak tahu apa itu dong, ya kan, serem gitu. Dan dia bisa meniadakan seluruh hal yang aneh gitu. Dan itu ada sebab, kalau nggak salah pernah dijelasin apa ya gitu. Kalau misalnya ada salah satu kekuatan di mana namanya blood apa ya, gue lupa, punyanya si itu. Jadi dia tuh banyak vampir. Kok gue ngomong vampire sih anjing? Vampir di mana dia nyari orang itu. Pada saat vampir itu minum darahnya dia, seketika vampir itu kayak berubah jadi merah atau batu atau mati lah begitu. Lalu salah satu karakter ngomong, kalau misalnya kekuatan ini membuktikan adanya keberadaan vampir, kalau adanya kekuatan Imagine Breaker membuktikan adanya apa, seperti itu. Jadi ngerti nggak mas gue? Jadi kekuatannya itu kayak misalnya
nih ada suatu kekuatan, ini ada kekuatan. Cuma kita kan dia bilang katanya kekuatannya darah apa gitu. Nah, dengan adanya kekuatan ini berarti kita membuktikan kalau adanya vampir, karena vampir mencari kekuatan ini, mencari darah itu. Lalu adanya kekuatan Imagine Breaker. Apa kenapa jika ada kekuatan ini membuktikan apa, ngerti gak maksud gue? Jadi kayak kekuatan darah itu membuktikan adanya vampire. Tapi kalau kekuatannya si Imagine Breaker ini membuktikan adanya apa, seperti itu. Jadi nggak tahu. Dan ini ada sedikit permainan kata ya. Permainan kata di kalimat di apa namanya? Di namanya Kamijo Toma. Ini ada sedikit permainan kata. Kamijo. Jadi kami itu ya kami sama, atau kalau lu tahu kami sama itu ya Tuhan atau dewa seperti itu. Jo itu ada di atas. We don't know. Kita nggak tahu maksudnya apa. Dan ini beberapa kali disebutin di anime. Seingat gue sekali deh pada saat di anime season 3 tuh. Misalnya kalau nggak salah pada saat dimana gue lupa, dia ngomong dia mau musuhnya itu salah satu musuhnya dia ngomong dia mau menjadi Kamijo itu maksudnya bukan menjadi Toma tapi Kamijo, di atas Tuhan seperti itu. Tapi gue nggak tahu, gue lupa di mananya kayak gitu. Lalu tadi gue mau ngomong apa lagi, gue lupa. Oh ya, Kamijo Toma ini ya dia orang yang suka ceramah kayak Naruto, ceramah no jutsu. Lalu dia pukul banyak orang yang tobat. Dan di Toma ini dia punya satu pasukan. Meskipun ini bukan pasukan bener-bener pasukan, cuma orang-orang ini kayak orang-orang yang sudah ditobati oleh Toma. Dan orang-orang yang ditobati ini katanya dia tuh tidak pernah, dia tidak akan mengkhianati Toma. Dia nggak bakal ngelawan Toma seperti itu. Tapi nggak juga sih ya, si Accelerator juga ngelawan Toma. Orang-orang ini kayak orang-orang yang telah diselamatkan oleh Toma lah seperti itu. Nama kekuatannya itulah Kamijo Seiryoku atau Faction of Kamijo. Kamijo Faction ya, Kamijo Faction lah pokoknya, gue lupa bahasa Inggrisnya, bingung aja. Kamijo Faction, di mana ini adalah orang-orang yang sudah ditonjok ataupun sudah disadarkan oleh Toma. Dan Kamijo Faction ini nggak cuma ada di science tapi ada juga di sihir. Jadi kayak ada satu karakter namanya Etzali itu dia itu ngomong kalau Toma ini berbahaya. Dia bisa membuat kekuatan ketiga, ngerti nggak? Jadi adanya sains dan sihir, si Toma ini bahaya. Dia bisa ngerekrut orang-orang dari sains dan orang-orang dari sihir jadi nyatu, ngerti nggak? Dia bahaya. Meskipun ini kekuatan nggak benar-benar kekuatan kayak pasukan, yang enggak. Ini cuma disebut doang sekali dua kali kalau nggak salah, sama Etzali, sama satu lagi ada di New Testament. Gue dikasih tahu, gue lihat di fandomnya dikasih tahu kayak Kamijo Faction ini berbahaya. Dia bisa ngebuat kekuatan ketiga, dimana yang tadinya sihir dan sains saja yang bertarung, tiba-tiba nongol nih satu orang nih, cuk. Dia punya kekuatan bisa mentobatkan orang yang tobatin tuh jadi ngebantu dia. Dan orang-orang ini kayak misal Accelerator, Hamazura Shiage itu tuh kayak gabung ke namanya Kamijo Seiryoku atau Kamijo Faction seperti itu. Nah, dan satu lagi, ini tuh anime karakternya banyak banget. Lalu kalau gue bilang dunianya luas karena ya berbeda kayak gitu, kayak arc-nya tuh kadang suka beda-beda tempat tapi kayak satu gitu, kayak seperti One Piece lah. Jadi menurut gue ini seru, meskipun animenya terutama season 3 itu parah banget sih tuh. Gue nggak suka banget, banyak yang dilongkap-longkap kalau baca novelnya. Jadi gue bisa rekomen kalau lu untuk Toaru Majutsu ini daripada nonton lebih baik baca. Ya meskipun kalau nonton pun tidak apa-apa, tapi untuk season keempatnya masih lama karena season 4 itu udah masuk ke New Testament, udah masuk ke ini baru. Nah disitulah baru dikasih tahu lah kalau si Toma ini udah bergerak di sihir, diperkenalkan lah dunia sihir kepada Hamazura Shiage dan Accelerator. Disitulah. Tapi untuk season 4 kita masih belum tahu kapan. Gue nungguin sampai arc-nya siapa, gue lupa namanya, ya Allah. Siapa sih itu yang ngebunuh si Toma berkali-kali? Gue di spoilerin. Katanya Toma mati berkali-kali, sampai 1000 kali apa 3000 kali gitu. Hidup mati. Kayaknya sih kayak gitu, tapi gue nggak tahu juga, gue belum baca. Oke.
Kalau lu mau nonton, lu bisa nonton season 1, season 2. Season 3 gue bisa ngomong lebih baik baca, karena perbedaan baca dan nonton itu beda. Kalau baca kita pakai imajinasi kita sendiri. Misalnya gini, di light novel itu kan pada saat perang ya, itu kan ada arc perang dunia ketiga. Itu gue pada saat baca bener-bener berasa seperti perang. Tapi pada saat gue nonton anime itu beda. Feel-nya udah beda banget. Seperti itu. Oke, yaitu gue cuman bisa menjelaskan Toaru Mahjousen Index tuh seperti itu. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang gue kadang suka kelibet sendiri omongan gue. Thank you yang sudah mendengarkan. Mungkin lain waktu gue bakal ngebahas tentang salah satu Kazuma Kamachi ya, salah satu ininya juga, dan udah ada animenya. Gue lagi nunggu season 2 nya, yaitu adalah ini, Heavy Object. Ini tuh seru juga. Ini tuh cerita tentang manusia melawan robot lah. Manusia yang punya kekuatan manusia, ya manusia pada adanya melawan robot yang dia bisa menghancurkannya gitu, dengan otak gitu. Maksudnya bukan dengan telekinesis, tapi dengan berpikir bagaimana cara menghancurkan itu. Seperti itu. Oke, thank you. Mungkin lu kalau misalnya itu gue bisa rekomen nih, baca light novelnya aja. Gue bisa rekomen. Baca aja, baca. Jangan nonton, sumpah. Baca. Oke, thank you yang sudah nonton gue. Sorry gue Oke, udah lama banget. Sampai suara gue habis, jir. Udah gak enak nih suara nih. Thank you yang sudah nonton. Bye bye. Ntar gue buka dulu stop record.